Bulu, semoga Bulu juga baik juga. Iya, Ya. iya pasti baik nih ya. Pak Abdullah, kelihatannya hari ini sudah siap ya melakukan coaching ya. Wow, luar Ya, biasa. Iya, tapi memang ya masih ada sedikit yang mengganjal itu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bersama ya Pak Abdullah ya. Nah, jadi Pak Abdullah nggak usah tegang-tegang, santai saja. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu ya Pak Abdullah ya, bahwa saya Ilu Agnes Sylvia sebagai observer dan kemudian Pak Abdullah sebagai coach dan nanti Ibu Sari sebagai coaching. Nah, oke Pak Abdullah, kita akan lanjutkan ya pembicaraan kita pada saat sore hari ini. Dan Pak Abdullah santai saja karena kita adalah mitra ya, anggap aja mitra. Jadi disitulah nanti Pak Abdullah kita bisa berbincang lebih enak seperti itu. Sehingga dalam nanti rubrik penilaian untuk ini Pak Abdullah observer ini adalah bagaimana Pak Abdullah ini bisa memenuhi dari 3 kompetensi dari coaching. Nah, 3 kompetensi coaching apa saja ya Pak Abdullah? Masih ingat nggak nih apa saja? Ya, masih ingat sih untuk 3 kompetensi coaching. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan aktif gitu. Wow, keren, masih ingat ya Pak Abdullah sudah plan ya. Nah, oke, dari 3 kompetensi coaching tersebut nih, Pak Abdullah kira-kira kompetensi mana sih yang perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam coaching yang akan Pak Abdullah laksanakan nanti? Dari 3 kompetensi itu terutama adalah kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot itu, yang kadang saya masih gimana gitu. Oh iya, ya memang untuk apa bisa menciptakan pertanyaan berbobot itu memang ada hal-hal yang benar-benar kita harus pahami Pak Abdullah ya. Nah, kemudian Pak Abdullah melalui coaching yang sebentar Pak Abdullah akan lakukan, indikator ketercapaian apa sih yang ingin Pak Abdullah peroleh melalui coaching ini? Ya, jadi indikator yang ingin saya peroleh dari coaching ini yaitu dari kompetensi pertanyaan berbobot itu adalah bagaimana saya itu tidak bertanya dengan buru-buru itu. Jadi saya harapannya itu saya itu bisa bertanya sesuai dengan waktu yang tepat kepada coach itu. Soalnya seringnya itu saya udah gak sabar nih pengen bertanya terus kemudian coach belum berbicara panjang ini itu saya stop, kemudian saya bertanya langsung gitu. Iya. Jadi Pak Abdullah ingin supaya dalam coaching nanti akan dilaksanakan Pak Abdullah bisa mau lebih memanage lagi emosinya untuk bisa bertanya, tidak terburu-buru ya. Oke, iya, saya yakin kok pasti Pak Abdullah bisa untuk untuk menyelesaikan coaching ini dengan baik, dan indikator ketercapaian yang ingin Pak Abdullah capai itu pasti akan terpenuhi. Iya, oke Pak Abdullah, iya, selamat bercoaching Ria bersama coaching, dan nanti saya akan mencatat ya Pak Abdullah untuk pengamatan, dan kemudian nanti kita akan diskusikan kembali setelah coaching berlangsung. Oke, selamat bercoaching Pak Abdullah. Ya, baik, terima kasih Bu Ilo. Permisi Pak. Ya, Bu Sari, silakan Bu Sari. Apa kabar Ibu Sari? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin sempat sakit ini Pak. Oh iya. Tapi ini sudah fit kembali. Alhamdulillah. Kayaknya ada sesuatu ya Bu Sari yang terpendam itu. Iya Pak. Ini saya agak galau nih Pak. Risaukan sesuatu hal. Nah, dari kegalauan itu kira-kira nanti setelah diskusi kita pada sore hari ini kira-kira itu apa yang diharapkan oleh Ibu Sari itu? Ya, saya ingin ada satu solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Iya, jadi ngomong-ngomong itu kira-kira permasalahan apa sih yang dihadapi oleh Ibu Sari? Jadi ini lebih ke attitude siswa Pak, perilaku gitu. Jadi kan 3 minggu terakhir ini sekolah kami sedang mengadakan P5 project itu Pak. Ini anak-anak 80% kegiatannya outdoor gitu. Di situ benar-benar
benar-benar kelihatan spontanitas dari siswa, sikap mereka bagaimana itu kelihatan sekali dan itu mengganggu pikiran saya gitu Pak. Jadi selama outdoor itu Bu Sari juga mengamati, memperhatikan bagaimana perilaku anak-anak gitu ya Bu Sari. Nah ini menurut Ibu Sari itu kira-kira apa sih penyebabnya yang menyebabkan anak-anak itu sikapnya atau perilakunya seperti itu? Ya mungkin kan selama ini kita melihat anak itu kan di kelas ya Pak ya anteng karena posisinya tertutup gitu dan cenderung kegiatannya monoton duduk di bangku gitu. Nah ini kan kebanyakan kegiatannya di luar Pak. Nah spontanitas mereka itu terlihat sekali ketika ada teman yang nyenggol mereka keluar kata-kata umpatan atau yang lebih sering itu lebih ke bahasa juga Pak. Jadi mereka kalau di bahasa Jawa kan kita ada tono kromo itu ya Pak ya itu masih sedikit anak itu yang bisa melaksanakan unggah-ungguh atau mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu belum bisa menempatkan kata ganti yang tepat untuk menghargai lawan bicara terutama yang lebih tua misalnya ke gurunya itu masih kamu gitu itu Pak. Jadi dalam berbahasa juga itu ya Bu ya, jadi dalam sikap dan tata krama atau sopan santun. Iya kadang ada yang makan saya lewat kan karena banyak di luar ya Pak ya saya lihat pergantian jam itu kakak kelas tuh juga ketika gurunya tidak ada ya duduknya sembarangan kaki masih di atas makan sambil berjalan gitu buang sampah yang sembarangan gitu kelihatan lah Pak jadi ketika anak di luar tuh lepas gitu. Lumayan sekali problem yang dihadapi oleh Ibu Sari itu Ibu ya. Nah ngomong Ibu Sari dari yang Ibu bicarakan itu kira-kira menurut Ibu kalau dinilai nih perilaku anak itu kira-kira di kisaran angka berapa itu? Kalau di rentang antara 1 sampai 10 gitu. Wah ini nih Pak berapa ya Pak ya? Kalau secara umum maksudnya yang kan nggak seluruhnya seperti itu ya Pak ya. Ada yang benar-benar anak-anak itu ada yang menonjol gitu ya saya bilang ikonik gitu ya untuk hal yang spesial itu ya untuk anak-anak tertentu itu mungkin ya 4 mungkin ya Pak ya tapi kalau secara umum ya mungkin masih 6 gitu. Jadi secara umum itu bisa 6 tapi untuk anak-anak yang tersebut yang memang masih tidak mencapai 50% gitu ya. Iya, nah untuk kedepannya nih Bu Sari kira-kira harapan Bu Sari itu kedepannya itu nanti anak-anak bisa mencapai di kisaran berapa? Kalau idealnya sih pengennya itu yang 8 gitu Pak itu sudah alhamdulillah gitu nggak harus sempurna tapi benar-benar ada perubahan yang signifikan gitu Pak 8 itu udah bagus lah misalnya. Nah selama ini Bu Sari yang sudah Ibu Sari lakukan untuk memperbaiki karakter atau perilaku anak tadi itu bagaimana? Ya selama ini kalau dari guru sendiri saya dan teman-teman itu kalau memberikan keteladanan itu pasti ya Pak ya dan sosialisasi tentang nilai itu juga terintegrasi ketika kita memberikan pembelajaran di kelas kemudian ketika upacara dan sebagainya cuman memang belum ada treatment khusus gitu memang belum pernah. Dari yang sudah Ibu Sari lakukan itu kira-kira hasilnya bagaimana itu? Menurut saya kurang efektif sih Pak kalau hanya memang cuma ngasih keteladanan itu kurang cukup mengena gitu ke anak ya kan anak itu latar belakangnya dari keluarga bagaimana pendidikan masyarakatnya bagaimana itu juga mempengaruhi kan Pak mungkin ada anak yang oke, dia bisa di sekolah kenal dari gurunya tapi lepas dari itu kan kita tidak tahu gitu jadi pengen benar-benar satu hal yang bisa mengena dan mengubah dia gitu jadi dari yang sudah dilakukan tapi pastinya mungkin ada perubahan walaupun sedikit gitu ya dari yang sudah dilakukan itu kira-kira perubahan apa yang terjadi itu dari yang sudah dilakukan oleh Ibu Sari tadi? Kalau saya kan pegang kelas 7 ya Pak ya itu kalau di anak-anak kelas 7 sendiri sih masih agak mudah gitu ya untuk memberikan mereka pengaruh gitu artinya anak-anak itu bisa diajak tapi kalau yang kayak efek pandemi kemarin untuk kelas 8-9 itu yang mereka merasa sudah pernah di situ 1 tahun 2 tahun kemudian kan kita cut sama pandemi itu kayak habit yang mereka bawa itu
bisa dipertahankan. Akhirnya kembali lagi lah bisa semau gue lagi di sekolah gitu. Jadi memang kalau hanya memberikan keteladanan itu kurang efektif gitu Pak. Jadi ini kalau bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Bu Sari itu berarti Bu Sari itu ingin merubah karakter perilaku murid-murid itu supaya jadi lebih baik lagi, apalagi kemarin ada pandemi itu ya. Kira-kira menurut Bu Sari nih untuk kedepannya itu kira-kira apa yang akan Bu Sari lakukan gitu? Saya jadi ini Pak, kepikiran pengen satu program khusus gitu Pak. Misalnya kayak Pak, kayak kita pakai one day pakai bahasa ngomong seperti yang di kabupaten kita kan tiap hari Kamis itu ya. Cuma memang itu belum diimplementasikan di sekolah saya. Kemudian kayak pengen punya program khusus kayak kelas karakter. Jadi anak targetnya sih yang utama memang yang ikonik itu, yang anak-anak benar-benar spesial itu yang kita treatment dulu. Mungkin ada mini kurikulum dulu, misalnya di target di bulan pertama dia bisa berbahasa yang baik, kemudian di periode selanjutnya mannernya, kemudian ibadahnya dan sebagainya, dan itu nanti mungkin kayak ada tim gitu ya Pak. Jadi luar biasa yang rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Sari itu ya. Kira-kira dari rencana yang sudah Ibu buat itu, kira-kira langkah-langkahnya itu bagaimana itu? Mungkin untuk pertama dulu saya akan mencari dukungan, maksudnya pemantapan hati akan rencana saya ini saya akan komunikasikan dulu dengan rekan yang satu frekuensi dengan saya, yang benar-benar concern kepada karakter siswa. Kemudian kalau saya sudah punya pemantapan, nanti saya komunikasikan dengan pimpinan saya Pak tentang rencana saya itu. Luar biasa itu langkah-langkah yang sudah akan dilakukan oleh Bu Sari itu ya. Nah ini Bu Sari, kira-kira nih kapan itu langkah-langkah itu akan dilakukan oleh Bu Sari ke depan itu? Minggu depan itu jadwal saya akan berubah, mungkin sekitar 2 minggu lagi Pak. Saya akan take action untuk rencana saya ini. Iya, sekitar 2 minggu lagi itu ya akan action gitu ya Bu ya. Nah setelah diskusi ini Bu Sari, kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu Sari lakukan ke depannya? Ini kan bagian dari ikhtiar ya Pak, yang memperbaiki apa yang seharusnya gitu. Semoga saya bisa melaksanakan ini walaupun langkah kecil, insya Allah kalau niatnya tulus semoga nanti benar-benar bisa terwujud impian saya untuk memperbaiki karakter anak. Ya, baik Bu Sari. Terus ini Bu Sari, kira-kira yang akan dilakukan Bu Sari kan tadi sudah disampaikan ini. Kira-kira butuh bantuan atau pendampingan khusus atau tidak itu dari mungkin siapa gitu yang bisa membantu Bu Sari di sekolah itu? Sepertinya dalam hal ini yang nomor satu dukungan dari pimpinan saya Pak. Kemudian saya akan bekerja sama dengan BK dan guru agama. Mungkin melibatkan di tim nanti. Saya berpikir melibatkan guru PKN dan mungkin juga mapel lain, tapi mempunyai visi yang sama tentang karakter anak ini. Ya, luar biasa Bu Sari. Satu tim gitu ya, Pak. betul, jadi dengan ada tim kecil. Iya. Jadi dengan ada tim itu insya Allah kan bisa berjalan dengan baik ya Bu Sari. Alhamdulillah, semoga dapat dilakukan dengan lancar dan bisa menghasilkan perubahan itu ya Bu Sari ya. Nah kalau kita review dari pembicaraan kita dari awal sampai terakhir nih Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu Sari dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Saya merasa plong Pak sekarang. Tadi sebelum coaching itu masih bingung nih harus mulai dari mana, harus ngapain gitu. Sekarang sudah ada secercah cahaya gitu. Sudah mulai tergambar apa yang harus saya lakukan nanti. Alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah, dan saya juga mendapat ilmu banyak dari apa yang diceritakan Bu Sari. Jadi sudah menyampaikan sesuatu yang insya Allah juga bermanfaat bagi saya juga ya. Ya terima kasih Bu Sari sudah berbagi pengalaman. Kayaknya sudah bunyi Pak, saya mau izin masuk kelas. Oh ya ya baik, terima kasih Bu Sari. Sama-sama ya, sama-sama ya, salam buat anak-anak. Mudah-mudahan ada perubahan ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih sama-sama Bu Sari.
Wow, keren, luar biasa Pak. Iya, setelah coaching tadi saya sempat ya mengamati, kemudian memang saya mencatat beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan ya Pak. Setelah melakukan coaching tadi, apa sih yang dirasakan Pak Abdullah? Sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah lega ya Bu ya, walaupun mungkin ya ada ya sedikit-sedikit yang saya rasa aduh kok masih seperti itu, ada yang sedikit keburu-buru, tapi itu sudah sedikit sih, satu dua, kalau sebelumnya kan banyak. Jadi ini rasanya sangat lega sekali. Berarti sudah lumayan puas ya Pak. Ya, cuman memang ya itu wajar sih Pak, kalau mungkin ada sedikit-sedikit yang yang mungkin kurang kita rasakan, nggak apa-apa, itu wajar, nanti bisa kita tingkatkan di kemudiannya. Nah kemudian setelah tadi coaching dengan Ibu Sari tadi ya Pak ya, kemudian bagaimana sih dengan ketercapaian, indikator ketercapaian yang tadi sempat dilakukan, nanti gimana, mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana Pak Abdullah bisa mencapai, merasa tercapai berapa persennya gitu mungkin. Ya, jadi dari yang tadi saya lakukan coaching tadi, alhamdulillah tadi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, saya sudah tidak terburu-buru lagi. Jadi sudah kalau kemarin kan pokoknya saya ingin langsung bertanya gitu kan. Durasinya cepat gitu, ya, pengen tanya gitu kemudian ya. waktunya itu tidak tepat gitu kan. Untuk sekarang alhamdulillah sudah sesuai, mungkin ya ada 1-2 itu yang tadi mungkin sedikit keceplosan juga gitu. Tapi alhamdulillah secara umum itu saya bisa bertanya tidak terburu-buru dan sesuai dengan waktu yang tepat. Kalau presentasinya ya, kalau menurut saya sekitar 90%, mudah-mudahan tidak berbeda dengan penilaian dari Ibu Ilum. Iya, oke Pak. Ya luar biasa. Ini tadi saya juga sudah catat beberapa poin, dan di sini Pak Abdullah sudah bisa menguasai emosi sehingga tidak segera langsung melontarkan pertanyaan, tetapi bisa lebih mendengarkan terlebih dahulu sehingga pertanyaan yang dikeluarkan adalah pertanyaan yang berbobot. Keren Pak Abdullah. Iya luar biasa. Kalau misalkan ada sedikit-sedikit itu wajar ya, nanti kita akan tingkatkan di kemudian hari. Nah kemudian Pak Abdullah, memang ini ada hal yang saya catat sedikit, yaitu tentang bagaimana menangkap kata kunci. Ya, ini memang nanti sangat penting. Jadi ketika tadi Ibu Sari mengungkapkan beberapa kata kunci, ini bisa justru menjadi senjata bagi Pak Abdullah untuk terus menggali pertanyaan itu, sehingga pertanyaan Pak Abdullah kedepannya akan semakin berbobot. Iya, dan saya yakin bahwa Pak Abdullah pasti akan ada coaching-coaching selanjutnya kan. Nah, ketika Pak Abdullah akan mengadakan coaching selanjutnya nih, kompetensi apa sih yang ingin Pak Abdullah tingkatkan lagi nih? Untuk kedepannya sih yang perlu saya tingkatkan itu karena mendengarkan aktif itu Bu. Soalnya kadang ketika saya mendengarkan Puji berbicara itu, kadang saya langsung menilai itu, wah ternyata Puji seperti ini gitu kan. Jadi keburu-buru langsung mengambil itu sikap itu. Jadi harapannya ke depan saya bisa mendengarkan dengan aktif dan tentunya dengan baik gitu. Iya, oke Pak Abdullah, memang benar sekali bahwa ketika kita coaching untuk mendengarkan secara aktif ini menjadi satu kunci bagi kita supaya kita tidak gagal paham, sehingga kita benar-benar dapat mengarahkan coaching untuk sampai dapat menyelesaikan masalahnya, mendapat solusinya dengan sendirinya. Tetapi usaha Pak Abdullah sudah begitu luar biasa, sudah bagus, tetap semangat untuk coaching-coaching berikutnya. Iya, Pak Abdullah keren, luar biasa. Kita adalah mitra dan kita saling melengkapi, kita mau terus bekerja sama. Begitu ya Pak Abdullah ya. Saya juga terima kasih juga sudah disupervisi atau diobservasi oleh Ibu Ilu, dan harapannya ke depan itu ada observasi lagi dan bisa memberikan masukan-masukan pencerahan bagi saya. Dan terima kasih sekali Bu Ilu atas bantuannya dan
insya Allah ke depan saya minta bantuan lagi. Amin, Ya. pasti dengan senang hati karena kita ada mitra dan kita akan bergerak bersama memajukan pendidikan Indonesia. Ya, terima Ya, kasih demikian. banyak Ibu Iya, Ino. sama-sama Pak Ya, Abdullah, saya selamat pamit. berkarya, Ya, tetap ya, semangat. terima kasih. Iya, monggo.